Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Seperti biasa setelah pertandingan antara Omonia Nicosia menghadapi Manchester United di ajang Europa League. Terima kasih sebelumnya gua ucapkan yang sudah bergabung di live commentary. Yang belum bisa bergabung di live commentary selanjutnya ya. Oke, review seperti biasa akan gua mulai dari formasi Manchester United, di mana Manchester United seperti yang dikatakan oleh Erik ten Hag di konferensi pers menurunkan tim terkuatnya, atau cenderung nih tim terkuat lah ya. Tentu saja ada perubahan dari pertandingan menghadapi Manchester City. Tyrell Malacia, Lisandro Martinez, Victor Lindelof, Diogo Dalot, David De Gea bermain di belakang dan juga kipernya. Victor Lindelof menggantikan posisi dari Rafael Varane. Lalu pivot Christian Eriksen dengan Casemiro menggantikan Scott McTominay. Jadon Sancho, Bruno Fernandes, Anthony bermain ya, sama seperti ketika menghadapi Manchester City. Di depan Cristiano Ronaldo yang bermain dari awal menggantikan Marcus Rashford. Di jalannya babak pertama, gue pikir Manchester United langsung tampil menyerang, tampil langsung mengambil inisiatif, possession dikuasai betul. Bahkan kalau gue lihat itu di 10 menit awal, 15 menit awal, terlihat betul gap antara Manchester United dengan Omonia ini. Manchester United sangat menguasai pertandingan ya. Omonia lebih banyak setback, menunggu di belakang, bahkan bermain low block sesekali. Tapi yang menarik adalah pemain Manchester United bergerak dengan aktif ya, dengan cair, mencari solusi. Umpan-umpan kombinasi juga dilakukan, umpan panjang, umpan pendek, sentuhan 1-2 sering sekali dilakukan oleh para pemain Manchester United dalam dalam rangka ya, ringan amatiran untuk membongkar pertahanan dari Omonia. Terlihat di pertandingan tersebut Manchester United seperti yang sudah lebih sering melakukan serangan lewat kiri. Artinya line up antara Malacia dan juga Jadon Sancho ini lebih sering digunakan dibanding kanan, Diogo Dalot dan juga Anthony. Bruno Fernandes tampil sangat cair sekali, melakukan pergerakan dari kanan, kiri, depan, belakang terus dilakukan oleh Bruno Fernandes. Christian Eriksen lebih banyak dari second line. Casemiro lebih banyak sebagai gelandang bertahan ya, artinya memutus serangan dari Omonia yang berusaha untuk dibangun. Dan menurut gue ini tampil cukup bagus, terbukti cukup lama. Kalau gua nggak salah lebih dari 25 menit ya, Manchester United ini mampu menahan serangan balik dari Omonia. Omonia tidak mendapatkan tendangan ke gawang sama sekali. Lisandro Martinez juga cukup aktif dalam ikut membangun serangan. Ini juga menurut gue cukup baik ya, dimana dia juga sering sebagai center dari build up serangan Manchester United. Umpan-umpan through pass-nya, umpan-umpan terobosannya ini sering tidak diduga oleh para pemain Omonia sehingga mampu membelah pertahanan mereka. Hanya saja kelemahan dari Manchester United di babak pertama ya, secara keseluruhan adalah sering salah pengertian. Pemain lini serang Manchester United, Cristiano Ronaldo dengan Jadon Sancho, dengan Anthony, dengan Bruno Fernandes, ini antar sesama mereka pun juga sering melakukan kesalahan pengertian ketika sudah masuk ke sepertiga akhir pertahanan dari Omonia. Lalu tentu saja di menit ke-34 ada gol dari Omonia yang berawal dari tendangan penjuru Manchester United. Jadon Sancho nampak kebingungan, bolanya diumpan ke Malacia ke belakang. Malacia lepas kontrol dan mampu dimanfaatkan oleh pemain Omonia, melakukan transisi yang cepat dan akurat dari bertahan ke menyerang dan menyerangkan bola gol ke David De Gea. Yang menariknya itu adalah tendangan pertama dari Omonia dan langsung membuahkan hasil. Di menit ke-34 itu adalah tendangan pertama dari Omonia ke gawang Manchester United dan langsung berbuah gol. Di babak pertama gue juga melihat pemain Manchester United tampil kurang tajam di depan. Banyak sekali ya, awal mulanya tentu saja ya, kesalahan pengertian itu banyak terjadi, kesalahan pengertian. Lalu juga bagaimana end passing sering salah. Dan ya kurang tajam sih menurut gue, kurang berani dalam melakukan eksekusi utamanya dari luar kotak penalti. Ada satu percobaan yang seingat gue dilakukan oleh Anthony dan cukup bagus. Sayangnya itu tidak cukup sering dilakukan, di mana dia melakukan penetrasi dari sisi kanan dan dari kaki kirinya bola melengkung berhasil diselamatkan oleh penjaga gawang Omonia.
Banyak juga kesalah pengertian di depan. Salah pengertian maksud gue seperti ketika Anthony ya, yang sudah berhadapan dengan penjaga gawang, ada satu momentum itu dia tidak eksekusi langsung, tapi dia ingin memberikan umpan kepada Bruno Fernandes yang sudah terlanjur lebih ke depan posisinya, sehingga peluang terbuang percuma. Ada juga kejadian di mana bola terkena mistar gawang, lalu Cristiano Ronaldo yang berada di depan gawang tidak mampu memanfaatkan ya, kurang klinikal, kurang tajam di momentum tersebut, sehingga terbuang percuma. Di babak kedua ada pergantian yang menurut gue cukup baik yang dilakukan oleh Erik ten Hag, mengganti langsung dua pemain di daerah kiri Manchester United, Luke Shaw dan juga Jadon Sancho, digantikan oleh Marcus Rashford dan juga Luke Shaw menggantikan Terrell Malacia ya, dan Marcus Rashford menggantikan Jadon Sancho, dan ini langsung merubah jalannya pertandingan. Ketajaman serangan Manchester United dari sisi kiri menurut gue bertambah. Bagaimana gaya bermain Jadon Sancho yang berbeda dengan Marcus Rashford ini, nampak Marcus Rashford lebih determinasinya lebih tinggi, lebih klinikal, lebih cepat, lebih berani ya, terutama dalam melakukan penetrasi dengan cepat dan tepat. Luke Shaw pun juga demikian, lebih berani dalam melakukan overlap. Kerjasamanya, line up-nya dengan Marcus Rashford ini sering berjalan, sering berhasil, sehingga Luke Shaw tadi di babak kedua banyak sekali menghasilkan crossing berbahaya. Dan ya menurut gue ini salah satu yang kurang di babak pertama. Manchester United akhirnya mampu bisa menyamakan kedudukan melalui Marcus Rashford. Hanya berselang kurang lebih 7 menit setelah dia masuk ya, luar biasa, golnya juga cukup baik. Bahkan Anthony Martial yang masuk menggantikan Bruno Fernandes di menit ke-61 hanya membutuhkan waktu 1-2 menit untuk mencetak gol. Juga prosesnya sangat bagus, finishingnya juga sangat bagus, sangat tajam, sangat klinikal. 2-1 bagi Manchester United di situasi yang menurut gue sangat aman, sangat nyaman tadinya bagi Manchester United, karena bukan hanya mereka sudah unggul, tapi juga mereka tetap menguasai jalannya pertandingan, juga menguasai possession. Lalu ada pergantian, Fred menggantikan Anthony dan McTominay menggantikan Casemiro. Anthony sendiri menurut gue catatan di babak pertandingan tadi ya, kurang maksimal. Sekali lagi, Anthony seperti yang gue singgung, ketika dia memiliki pengawal pribadi, memiliki bodyguard, nah dia ini agak sulit untuk lepas. Tadi nampak sekali dia dikawal 2 pemain minimal oleh Omonia, sehingga tidak banyak memiliki ruangan. Memang akibatnya apa? Dia karena dia sulit masuk, maka yang dilakukan adalah dia, tapi cerdik juga sih, dia berusaha untuk melakukan aksi-aksi di luar kotak penalti. Ada beberapa tadi cukup berhasil, cuman penetrasinya inilah yang kurang. Juga gue melihat adaptasi, karena sering sekali dia juga akhirnya bekerja sendirian di sayap kanan, supportnya kurang banyak, dan ini menurut gue harus diperbaiki oleh Erik ten Hag. Nah, setelah gol dari Martial, lalu ada gol dari Marcus Rashford, crossing dari Cristiano atau assist dari Cristiano Ronaldo. Sebelum selanjutnya ada gol ya, karena tidak hanya jarak 1 menit, Omonia berhasil memperkecil kedudukan menjadi 2-3. Dan akhirnya selesai pertandingan 2-3. Tentu saja di pertandingan tadi, kalau gue baca dari komentar Sobat Football United, sebelumnya terima kasih ya komentarnya. Banyak sekali yang mengomentari tentang Cristiano Ronaldo. Bagaimana menurut gue Cristiano Ronaldo? 1 assist ya di pertandingan tadi, 1 assist. Belum ada gol dari Cristiano Ronaldo. Ada beberapa peluang, 1 terkena mistar ya kan. Tapi gua melihat yang terlihat betul dari pertandingan tadi, terutama sisi Cristiano Ronaldo, adalah salah pengertian. Itu dulu. Banyak salah pengertian dengan pemain lain, baik Cristiano Ronaldo maupun juga pemain lain. Banyak sekali loh tadi pemain lain kalau menurut gue berusaha untuk menyediakan bola untuk Cristiano Ronaldo. Ada yang nyampe ya sampai ke Cristiano Ronaldo. Banyak juga yang terbaca oleh pemain lain. Ada juga tidak bisa optimal karena salah pengertian. Pergerakannya lebih dahulu atau justru lebih lambat, sehingga bolanya nggak nyampe nih. Nah, ini menurut gue yang harus diasah lagi. Gue katakan ketika pre-season dia tidak ikut, ya ini efeknya salah satunya. Dan ini juga yang dikatakan bukan cuma gue hanya mengutip apa yang dikatakan oleh Erik ten Hag. Ini yang harus dikejar oleh Cristiano Ronaldo. Pemain-pemain lain sudah padu, karena mereka bersama hampir 1 bulan, mereka bersama di pre-season. Bukan hanya di lapangan pertandingan diuji coba,
tapi juga di lapangan latihan, tapi juga di luar lapangan latihan. Ini kan juga membangun kebersamaan, dan ini menurut gue yang harus dikejar oleh Cristiano Ronaldo. Sudah baik, gue tidak bilang buruk ya, sudah baik ya, tapi tetap harus diperbaikin lagi. Ketajamannya bagaimana? Ini juga. Tadi ada beberapa pergerakan yang tidak bisa maksimal ya. Dia berusaha untuk lepas dari kawalan, tapi memang ada apa ya? Ada ketajaman yang kurang tadi sih menurut gue dengan amatiran. Dia berusaha, gue tahu dia berusaha, tapi ya masih harus diperbaikin lah. Tapi overall sih menurut gue penampilannya oke ya. Oke. Kok bisa oke, Bang? Menurut gue oke dibandingkan dengan penampilan dia sebelum-sebelumnya bersama dengan Manchester United. Gue tidak membandingkan dia dengan pemain lain ya, dengan Haaland, dengan enggak, gue bandingkan dengan dirinya dia sendiri. Dan menurut gue sudah ada peningkatan walaupun masih sedikit. Dan ini menurut gue harus terus dilakukan. Kan pertandingan terakhir dari seorang Cristiano Ronaldo ini tentu saja bersama Manchester United adalah ketika menghadapi Sheriff Tiraspol. Dia menciptakan 1 gol melalui titik penalti. Sebelumnya dia juga bermain menghadapi Real Sociedad. Nah, menurut gue dari 2 pertandingan terakhir itu ya dia ada peningkatan ketika menghadapi Omonia. Dan nampak dia lebih tajam, lebih banyak bergerak ya kan, lebih punya banyak momentum. Cuman itu tadi ketajaman dan juga pengertian dengan pemain lain ini yang harus diperbaiki oleh Erik ten Hag dan juga staf kepelatihannya. Ini tugasnya pelatih loh untuk memperbaiki sang pemain menurut gue dengan amatiran ala gue. Lalu pemain lain yang tadi sering dibahas juga yaitu Victor Lindelof ya. Victor Lindelof menurut gue ada penurunan ya. Penampilan tadi di babak kedua dibandingkan dengan babak pertama. Babak pertama dia tampil lebih solid, lebih kokoh. Di babak kedua ya tampil lebih ceroboh, lebih keropos ya. Cuman yang menarik adalah sisi kanan dari Manchester United ini sering sekali menjadi tumpuan serangan tim lawan. Gua ngeliat di 2 pertandingan terakhir, Sheriff Tiraspol dan juga bukan Sheriff Tiraspol, Omonia dan juga Manchester City. Dan ini menurut gua harus jadi perhatian. Tadi di babak kedua juga menurut gua Diogo Dalot nampak tidak seagresif di babak pertama. Dia tidak banyak ikut naik ya. Ya Martinez tampil cukup bagus menurut gue, tampil cukup kokoh. Bruno Fernandes bagaimana? Bruno Fernandes tampil cukup cair menurut gue di babak pertama. Cuman ya itu tadi banyak kesalahan pengertian dengan pemain lain. Dan ya, apakah dia bermain jelek? Gue pikir sih enggak ya menurut gue, dengan amatiran ala gue. Dengan hasil ini maka Manchester United dengan kemenangan ini ya berada di peringkat kedua di bawah Real Sociedad. Menurut gue bagus karena Manchester United praktis ada sisa 3 pertandingan, 2 home dan juga 1 partai away ke Real Sociedad. 2 partai home menurut gue nilai sekarang berapa? Nilai sekarang 6 ya. Ya dari dua partai home ini kalau bisa sapu bersih maka Manchester United akan memastikan diri lolos. Dan menurut gue memastikan lolos sedini mungkin ini penting karena ya faktor kalau tidak akan jadi pressure, akan jadi tekanan bagi Manchester United. Partai selanjutnya dari Manchester United ini akan tandang ke Goodison Park menghadapi Everton di hari Ahad jam 8 waktu Belanda, berarti hari Senin dini hari jam 1 pagi waktu Indonesia. Partai yang menurut gue juga akan alot karena Everton luar biasa dari bulan Agustus tanggal 20 ini belum terkalahkan ya. Gue baru melihatnya, jadi insya Allah nanti akan gue bahas lebih lanjut di preview. Kurang lebih demikian review sudah malam soalnya di sini. Review pertandingan Europa League antara Omonia Nicosia Siprus menghadapi Manchester United, skor 2-3. Bagaimana menurut Sobat Football United pertandingan tadi? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.